Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezar Fariza, NIM 1914-02021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara untuk menggunakan NVIDIA Cumulus Linux Virtual Test Drive untuk lab guide-nya. Yang pertama, kita ke bagian lab 1. Di sini kita akan verifying lab connectivity and license installation. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan membuka web browser untuk mengakses dan sign up dan login di akun milik kita atau sesuai dengan link yang tertera ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan sign up dan login, nanti kita klik get start, nanti akan ke halaman seperti ini. Di sini akan menampilkan Cumulus in the Cloud Console. Nantinya kita akan mencari bagian Cumulus Linux Test Drive Simulation. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan mengklik tombol launch yang ada di konsol simulasi milik kita. Ini dia. Ini Cumulus Linux Test Drive-nya, ini tombol launch-nya. Kita tekan, nanti kita klik. Kemudian selanjutnya kita akan mengkoneksikan OOB MGMT server milik kita. Nah, nanti kita akan mencari dan menemukan tombol advance yang berada di paling bawah sebelah kiri di bagian konsol simulation. Ini dia. Nanti kita klik. Nah, langkah berikutnya, setelah kita mengklik advance nanti, dia akan menampilkan console connection yang akan mengarahkan ke OOB MGMT server milik kita. Dan kita klik pop-up icon untuk pop-up OOB MGMT server console milik kita. Seperti ini dia. Tampilannya seperti ini nanti. Langkah berikutnya, kita juga bisa mengklik any of the nodes yang ada di bagian nodes ini. Nanti juga akan di pop out di konsol Windows milik kita. Seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya, kita akan log into the OBMGT servernya. Nanti akan ditanyakan untuk mengubah password ketika kita pertama kali login. Nanti kita masukkan password, kemudian kita login, dan akan tampil seperti ini, username-nya dan password-nya seperti ini. Ini untuk pertama kali kita login masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan merun setup playbook-nya. Langkah pertamanya, kita ubah directory foldernya menjadi nama Test Drive Automation dari user Cumulus home directory-nya. Seperti ini. Langkah keduanya, kita perform git pull untuk sync dan fetch change-nya. Seperti ini. Yang ketiga, kita run the startlab.yml untuk Ansible playbook-nya. Seperti ini. Ini dia tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan NVIDIA Cumulus Linux lisensinya. Di sini di OOB MT server di SSH201 nanti akan seperti ini dia tampilannya. Kemudian di bagian onLive 01 nanti kita dapat melihat lisensi dari OOB MGT servernya yang telah kita download dan akan menampilkan lisensinya. Dan akan menampilkan seperti ini dia. Hingga tahapnya selesai seperti ini. Nah, yang berikutnya, di lib 01 nanti akan merestart dan mengaplikasikan lisensi
yang telah kita download tadi, kemudian kita cek statusnya, apakah sudah benar-benar berjalan, seperti ini. Nah, untuk bagian lab 1-nya, tutorialnya hanya sampai situ. Kita lanjut ke bagian lab 2-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasi interface-nya. Kita buat topologinya seperti ini. Ini dia topologinya, kita buat terlebih dahulu. Nanti kita konfigurasinya loopback address untuk lib 01 dan lib 02 seperti ini. Kita buat untuk IP lib 01 ini dan IP untuk lib 02 seperti ini. Dan di bagian lib 01 nanti kita akan masukkan IP address-nya seperti yang ini, dia tampilannya. Kemudian di bagian lib 02 juga seperti itu, kita masukkan IP address-nya, disesuaikan dengan ini. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian kita akan memverifikasi loopback IP address untuk konfigurasinya di lib 01 seperti ini. Kita cek terlebih dahulu address-nya sebelum kita aplikasikan. Begitu juga di lib 02 kita cek terlebih dahulu address-nya sebelum kita aplikasikan, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi antara dua lib 01 dan lib 02 seperti ini. Nah, berikutnya di konsol nanti kita buat di lib 01, kita buat create bound-nya dengan membernya sesuai dengan yang tertera ini. Seperti ini dia. Di lib 02-nya juga seperti itu, kita buat sesuai yang tertera dengan ini. Seperti ini dia. Nah, nantinya di lib 01 dan lib 02 kita akan mengecek status dari kedua switch-nya apakah telah berhasil terverifikasi atau tidak. Seperti ini dia. Ini bagian untuk lib 01, ini lib 02-nya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi bridge dan access ports-nya untuk di lib 01 dan lib 02 seperti di tabel ini. Di lib 01 kita buat seperti ini, kita sesuaikan dengan yang tabel tadi. Untuk lib 01-nya juga, ini juga kita sesuaikan dengan yang tabel di atas. Untuk yang ini tadi itu bagian bridge-nya, ini untuk bagian member bridge-nya. Untuk yang ini untuk bagian SWP1 untuk akses port-nya. Untuk di bagian lib 01, sesuaikan dengan tabel ini juga. Dan langkah berikutnya di lib 01 kita commit untuk perubahan. Nah, kemudian di lib 02 kita ulangi langkah-langkah seperti yang kita lakukan, tapi kita gunakan SWP 2. Seperti ini dia tampilannya. Dan nanti dia akan tampilan terakhirnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memverify bridge configuration untuk di lib 01 dan lib 02. Di lib 01 kita verifikasi dan kita konfigurasi lib 01 dengan mengecek apakah SWP 1 dan bundonya adalah bagian dari bridge seperti ini. Kemudian untuk lib 02 kita verifikasi apakah konfigurasi lib 02 setelah dicek membuktikan bahwa SWP dan bundo adalah bagian dari bridge-nya juga. Ini. Kemudian kita akan mengkonfigurasi SPI dan VRR di lib 01 dan lib 02 seperti di tabel ini. Di langkah berikutnya untuk lib 01 kita buat SPI untuk pen 10-nya ini disesuaikan dengan tabel. Kemudian berikutnya juga seperti ini disesuaikan juga dengan tabel. Ini juga disesuaikan dengan tabel. Ini juga disesuaikan dengan tabelnya. Ini juga disesuaikan dengan tabel. Nah, di bagian lib 02 kita ulangi langkah-langkah yang seperti di lib 01 tadi dari langkah 1 sampai langkah 6-nya. Ini dia langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian kita melakukan tes VRR connectivity. Di server 01 nanti akan dites dari server 01 ke VRR untuk gateway address-nya seperti ini. Kemudian di server 01 akan juga di tes konektivitasnya dari server 01 ke lib 01 dengan real IP address-nya seperti ini.
Kemudian di server 01 nanti akan juga dites konektivitas dari server 1 ke lib 02 menggunakan IP address seperti ini. Kemudian di server 01 kita cek IP dari neighbor-nya apakah sudah sesuai dengan IRP table. Kita dapat melihat dari MAC address-nya seperti ini nanti dia. Kemudian di server 02 kita mengulangi konektivitas langkah-langkahnya dari langkah 10 hingga langkah 13 seperti di server 02 untuk switch IP address-nya. Ini langkah-langkahnya ini dia 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di server 01 dan server 02 kita akan mengeping untuk melakukan verifikasi konektivitas antara server 1 dengan server 2. Seperti ini. Kemudian di server 01 dan server 02 akan kita buat tracer route untuk ke server 02. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan memverifikasi MAC address table di lib 01 dan lib 02. Di lib 01 dan lib 02 kita akan mengecek verifikasi MAC address yang telah kita buat tadi dengan detail dan secara benar seperti ini. Ini dia tampilannya. Nah, setelah nanti sampai sini, maka langkah untuk lab kedua telah selesai. Kita beralih ke langkah untuk lab 3. Di sini kita akan melakukan BGP unnumbered. Di sini kita buat topologi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian langkah pertama kita akan merankan lab 3 setup playbooknya. Di OOBMG-NT server kita run playbooknya dengan nama lab3.yml. Kemudian setelah kita menyelesaikan lab 2 tadi, kita akan merunkan playbook ini dengan seperti ini dia. Kemudian kita apply loopback address untuk spin 01-nya seperti di tabel ini. Kemudian di spin 01 kita konfigurasi loopback interface-nya seperti ini. Nah, nantinya di lib 01 dan lib 02 loopback akan address-nya telah terkonfigurasi. Kemudian kita konfigur MGP unnumbered di spin 01, lib 01, dan lib 02. Di spin 01 kita konfigurasi BGP Autonomous System atau ES-nya untuk routing instance-nya seperti ini. Kemudian di spin 01 kita konfigur BGP peering-nya di SWP1 diarahkan ke lib 02 dan SWP02 diarahkan lib 02 seperti ini. Dan langkah berikutnya di spin 01 kita commit untuk perubahannya. Langkah berikutnya di lib 01-nya kita ulangi langkah-langkah dari langkah 2 sampai langkah 5 tadi. Seperti ini dia. Dan untuk di lib 02 kita ulangi juga langkah 2 sampai 5 tadi seperti ini. Kemudian kita akan memverify BGP connectivity between fabric nodes-nya. Di spin 01 kita verifikasi BGP peering-nya antara spin dengan lib seperti ini. Kemudian di lib 01 kita verifikasi BGP peering-nya antara lib dan spin-nya juga seperti ini. Nah, sampai sini. Kemudian kita akan mengadvertise loopback dan SWI subnet dari lib 01, lib 02, spin 01 ke fabric. Seperti di tabel ini. Ini langkah berikutnya di spin 01 kita advertise loopback address-nya ke BGP seperti ini. Kemudian langkah berikutnya di lib 01 kita advertise loopback address ke BGP-nya juga lagi seperti ini. Di lib 01 kita advertise subnet-nya untuk ke VLAN 10 ini. Langkah berikutnya di lib 01 kita commit untuk perubahan. Di lib 02 kita ulangi langkah-langkahnya yang tadi. Kemudian
kita lihat perubahan loopback IP dan subnet yang telah di-advertise. Seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan verify that BGP is advertising the route. Ya, di spin 01 kita cek apakah routersnya telah berhasil diaplikasikan seperti ini. Kemudian kita verify connectivity dan path antara server 01 dengan server 02. Di server 01 kita akan melakukan ping ke server 02 dengan IP-nya 10.0.20.102 seperti ini. Mohon maaf sebelumnya. Seperti ini. Nah, di langkah berikutnya di server 01 kita akan melakukan trace route ke server 02. Nanti kita akan mengidentifikasi all the hops-nya seperti ini. Nah, setelah nanti selesai sampai sini, maka untuk proses NVIDIA Cumulus Linux Test Drive dari lab 1 hingga lab 3 telah berhasil. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial cara menggunakan ataupun mengakses NVIDIA Cumulus Linux Test Drive Lab Guide pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan materi di video ini. Saya mohon maaf sebesarnya. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.